Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi ila yaumil qiyamah. Qala Allahu jalla wa ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد إخوة الإيمان rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahmanir Rahim atas segala limpahan nikmat yang Allah anugerahkan bagi kita semuanya. Atas rahmat dan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala memperkenankan kita untuk bertemu kembali melanjutkan kajian kita dari sirah manusia yang termulia, perjalanan hidup manusia yang paling agung, makhluk yang paling mulia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diutusnya beliau sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali rahmat bagi seluruh alam semesta. Jadi jika dikatakan rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam semesta, menunjukkan bahwa diutusnya beliau sallallahu alaihi wasallam bukan hanya untuk rahmat bagi seluruh, bukan hanya rahmat bagi umat manusia saja, tapi juga bagi bangsa malaikat, bagi bangsa jin dan yang lain sebagainya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan ini kita akan lebih spesifik mengkaji tentang keutamaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika pada kesempatan bahas tentang kenapa kita belajar dan mengaji sirah, pada kesempatan ini kita akan mempelajari apa saja yang menunjukkan dan membuktikan bahwa sirah beliau sallallahu alaihi wasallam adalah sirah yang paling agung. Perjalanan hidup beliau sallallahu alaihi wasallam adalah perjalanan hidup manusia yang paling mulia, dan semakin kita mengenali beliau sallallahu alaihi wasallam akan membuat kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, akan membuat kita semakin mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dengan mengkaji sirah, banyak pelajaran yang bisa kita ambil, dan itu akan memberikan kesejukan di dalam jiwa, akal dan hati nurani seseorang. Juga mengkaji sirah ini sangat dibutuhkan terutama para ulama, para talibul ilm, orang-orang yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang memiliki konsen dan perhatian untuk memperbaiki kondisi masyarakat yang sedang dihadapinya. Bagaimana cara menyampaikan dakwah yang tepat, yang benar, sesuai dengan agar mendapatkan kesuksesan dan keberhasilan di dalam dakwahnya. Bagaimana cara membuka atau mengetuk hati-hati yang tertutup agar hati-hati itu mau menerima kebenaran dan risalah Islam. Maka kita akan melihat bagaimana di dalam sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kenabian beliau yang sangat pendek, kurang lebih 23 tahun. Misi yang sangat pendek, 23 tahun. Dan beliau dari satu-satunya manusia muslim yang hidup di muka bumi. Di luar beliau semuanya kafir. Dan bagaimana sebelum beliau meninggal dunia, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba." Sebelum beliau meninggal dunia, Allah Subhanahu wa taala telah tunjukkan bagaimana kemenangan dan keagungan risalah beliau sallallahu alaihi wasallam. Jika telah datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan kota Mekah telah ditaklukkan. Yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kamu melihat manusia berbondong-bondong memeluk agama Islam. Ya, Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam misi dakwah yang singkat ini. Tidaklah beliau sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia kecuali seluruh jazirah Arab telah memproklamirkan keislamannya dan bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Beberapa poin hal yang menunjukkan keagungan kemuliaan sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya yang pertama bahwa
sirah Nabi, perjalanan hidup Rasulullah SAW adalah perjalanan hidup yang paling sahih, sirah yang paling benar periwayatannya. Ya, secara periwayatan tidak pernah terjadi seseorang diriwayatkan perjalanan hidupnya dengan sangat mendetail, dengan sanad yang sahih, dengan riwayat yang benar seperti perjalanan hidup Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perjalanan hidup beliau sallallahu alaihi wasallam sampai kepada kita dengan jalur yang paling sahih, dengan sanad yang paling kuat. Dan itu menunjukkan kepada kita ikhwatal iman, pertama, dengan riwayat yang sahih ini, maka segala asumsi-asumsi untuk menolak kebenaran risalah beliau, asumsi-asumsi untuk menolak keberadaan beliau, sangat mudah untuk kita membantahnya. Dan ini jika kita tidak memiliki perbandingan, mungkin akan susah untuk mencernanya. Namun kita coba memberikan perbandingan dengan perjalanan hidup Yesus misalnya, ya. Sosok Yesus atau Nabi Isa, ya, kita bicara tentang sosok Yesus. Semua riwayat yang menyebutkan tentang Yesus ini bersumber dari 4 Injil yang ada. Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, Injil Yohanes. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Dan semua pakar Alkitab yang mempelajari tentang kitab suci mereka sendiri, di dalam buku-buku mereka sendiri tentang kajian-kajian Alkitab, mereka menyadari bahwa Injil yang dikatakan Injil Matius misalnya bukanlah bersumber dari Matius pemungut bea cukai, muridnya Yesus. Dan Markus tidak ada satupun murid Yesus yang bernama Markus. Demikian pula dengan Lukas. Dan Yohanes, yang dikatakan Injil Yohanes, bukanlah Yohanes bin Zabadi, salah seorang murid Yesus yang disebutkan dalam 12 orang dari murid Yesus ini. Semua pakar-pakar Alkitab menyadari bahwa 4 Alkitab ini, 4 Injil ini, Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, dan Injil Yohanes, tidak memiliki sanad bersambung sampai kepada Yesus. Hanyalah kumpulan kitab-kitab sejarah yang ditulis orang-orang yang jauh sesudahnya. Maka jika antum mempelajari tentang teologi Nasrani, dari sejumlah kitab suci dari Perjanjian Baru, ya, dari Injil Matius sampai kitab Wahyu, risalah yang paling kuno, yang paling tua, yang bisa diklaim mendekati zamannya Yesus hanyalah surat-surat kiriman Paulus. Adapun yang lainnya jauh lebih muda lagi, jauh lebih muda lagi, jauh lebih muda lagi. Dan ini, maka kita melihat ada sebagian orang yang sampai menolak keberadaan wujudnya Yesus, bahwa sosok ini adalah sosok mitos, tidak pernah ada, tidak ada bukti sejarahnya, dan yang lain sebagainya. Dan juga contoh yang lainnya adalah sosok Nabi Musa alaihissalam. Sosok Nabi Musa alaihissalam yang ada di dalam Perjanjian Lama, ya. Mereka memiliki kitab 5 kitab pertama dari Perjanjian Lama, kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan kitab Ulangan, diklaim oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai kitab Tauratnya Musa alaihissalam. Namun klaim ini sampai hari ini mereka pun menyadari bahwa klaim itu sudah tidak bisa lagi dibuktikan dan dibenarkan akan keberadaannya. Kenapa? Karena jelas sekali setiap mereka yang membaca 5 kitab pertama dari Perjanjian Lama ini, mereka akan tahu bahwa pasti penulisnya bukan Musa. Terlebih lagi di kitab Ulangan pasal 34, pasal yang terakhir itu disebutkan bahwa di sana disebutkan, diceritakan tentang prosesi kematian Musa dan bagaimana beliau dimakamkan. Bagaimana seseorang menulis prosesi kematiannya dan prosesi dimakamkannya orang yang bersangkutan. Dan semua pakar Alkitab tahu bahwa Musa bukanlah penulis 5 kitab pertama ini. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Maka di antara ulama Islam, Sayyid Muhammad Rashid Ridha rahimahullah, di dalam kitab beliau Al-Wahyul Muhammadi, beliau menegaskan, jika bukan karena Al-Quran yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika bukan karena pembenaran yang Allah benarkan tentang keberadaan Nabi Musa, keberadaan Nabi Isa, dan para nabi yang ada dari Bani Israel di dalam Al-Quranul Karim, maka susah untuk membenarkan keberadaan nabi-nabi tersebut. Jadi kenapa manusia saat ini masih sangat meyakini akan adanya sosok Nabi Musa alaihissalam, adanya sosok Nabi Isa alaihissalam, adalah karena Al-Quran membenarkan keberadaan mereka. Karena Al-Quran, bukan karena sumber yang lain. Karena sumber yang lain tidak bisa dipastikan kebenarannya. Dan ditambah lagi ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, dengan riwayat yang sahih ini, maka jika ada orang-orang yang mencoba melebih-lebihkan sosok Nabi Muhammad SAW, menambah-nambahkan riwayat-riwayat yang aneh-aneh, misalnya bahwa Nabi SAW bisa terbang, ya, atau bisa menghilang dan lain sebagainya, akan dengan mudah kita menolaknya.
Ya, dengan mudah kita membantah asumsi-asumsi ini. Kenapa? Karena segala sikap yang digambarkan secara berlebihan tentang sosok Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akan dengan mudah kita meneliti kebenaran dan ketidakbenaran riwayat tersebut. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, terutama di dalam sirah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwatal iman, inilah kelebihan agama kita, yaitu adanya sanad, susunan periwayatan orang-orang yang meriwayatkan sebuah riwayat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau para sahabat atau para ulama yang lainnya. Maka saya kutipkan perkataan Imam Az-Zahabi rahimahullah. Beliau mengatakan, demi Allah, kata beliau, bahwa dahulu di masa Umar, beliau mengatakan bahwa di masa Umar bin Khattab, Umar sempat melarang orang untuk memperbanyak mengutip riwayat hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena memang benar di masa kekhilafahan Umar bin Khattab radhiyallahu an, beliau pernah melarang untuk jangan mudah-mudah meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sebabnya diantaranya adalah sebagaimana disebutkan dalam Mustadrak Al-Hakim dan yang lainnya, adalah karena yang pertama, di masa Umar Islam itu menyebar ke banyak penjuru, ke banyak negeri-negeri baru yang sebelumnya belum pernah mengenal dan mengetahui agama Islam, dan Umar memerintahkan agar mereka pertama kali yang mereka dengar adalah Al-Quran. Jangan sampai ketika mereka mendengarkan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan kemudian bercampur dengan Al-Quranul Karim. Maka Umar di masa beliau melarang hanya orang-orang tertentu saja yang boleh meriwayatkan hadis, tidak semua sahabat. Ya, di alasan yang pertamanya adalah karena menyebarnya Islam di banyak di negeri-negeri yang baru dan mereka belum pernah mendengar Islam. Maka Umar memerintahkan agar mereka mendengarkan Al-Quran terlebih dahulu sebelum mendengarkan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga sebab yang kedua adalah Umar bin Khattab memerintahkan agar dikuatkannya dulu tentang permasalahan hukum-hukum di dalam Islam, hukum tentang salat, puasa, zakat. Jangan sampai manusia lebih mudah menyebutkan tentang hal-hal yang bersifat kesejukan jiwa, tazkiyatun nafs dan yang sebagainya, namun mereka lupa tentang hal-hal yang berkaitan tentang ibadah dan hukum. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Imam Az-Zahabi mengatakan, jika di masa Umar, sedangkan para sahabat adalah orang-orang yang amanah, yang jujur, dan masa mereka begitu dekatnya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka langsung mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dilarang oleh Umar bin Khattab karena ada suatu kemaslahatan tertentu, kata beliau. Maka bagaimana dengan sebagian orang yang dengan gampangnya meriwayatkan riwayat-riwayat yang aneh, yang munkar di zaman kita, sedangkan Imam Zahabi kurang lebih abad ke-8 Hijriyah, artinya 8 abad kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jarak sanad yang jauh, banyaknya praduga, kesalahan. Maka kata beliau, fabil hari an tural qauma anhu, maka semestinya kita ingatkan mereka. Kita ingatkan mereka agar mereka tidak gampang-gampang meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan andai kata beliau, mereka hanya meriwayatkan riwayat-riwayat aneh dan lemah, bahkan berapa banyak di antara mereka, demi Allah, kata Imam Az-Zahabi, meriwayatkan riwayat-riwayat yang palsu dan batil, riwayat-riwayat yang mustahil, baik secara usul maupun furu', hal-hal yang terkait tentang kezuhudan dan yang lain sebagainya. Maka kata beliau, barang siapa faman rawa dzalika, barang siapa yang meriwayatkan suatu hadis padahal dia tahu bahwa hadis tersebut adalah batil, wa gharral mu'minin, dan dia menipu orang-orang beriman dengan meriwayatkan hadis-hadis palsu tersebut, fa hadza zalimun li nafsihi janin 'ala sunnani wal athar, maka yang seperti orang itu adalah orang yang zalim terhadap dirinya sendiri dan dia telah berbuat kriminal, kejahatan terhadap sunnah-sunnah Nabi dan riwayat-riwayat Rasulullah SAW. Ini kata Imam Az-Zahabi terhadap orang yang dengan gampangnya meriwayatkan hadis-hadis yang lemah dan bahkan palsu, ya, dan dia tidak tasabbut, tidak berhati-hati dalam meriwayatkannya. Sebagai contoh, ikhwatal iman, berapa sering kita mendengarkan hadis ikhtilafu ummati rahmah, perselisihan umatku adalah rahmat. Ya, hampir semua manusia sampai mengira bahwa itu adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis hubbul watan minal iman, cinta tanah air bagian daripada iman. Dan banyak lagi riwayat-riwayat di zaman ini. Ya, di zaman kita saat ini misalnya ketika masuk hari Asyura misalnya, sebagian orang meriwayatkan barang siapa yang memberikan kelapangan rizki kepada keluarganya di hari Asyura, maka Allah akan memberikan kelapangan bagi orang tersebut untuk sepanjang tahun ini, yaitu agar memasak yang lebih banyak, memberi nafkah yang lebih banyak di hari Asyura. Dan padahal hadis ini adalah hadis yang palsu,
sebagaimana ditegaskan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahumullah. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, juga mengaitkan hari Asyura dengan hari anak yatim. Ya, sebagian orang meyakini seperti itu, hari Asyura adalah hari anak yatim. Sehingga sebagian kaum muslimin ada yang merayakan Asyura dengan bergembira ria berdasarkan hadis palsu tadi, atau yang bersedih-sedihan sebagaimana orang-orang Syiah Rafidhah. Ya, dan kedua-duanya adalah batil. Tidak ada sunnah di hari Asyura kecuali menjalankan puasa. Tidak ada lebih dari itu. Tidak bergembira secara berlebihan atau bersedih secara berlebihan seperti yang dilakukan oleh kaum Syiah Rafidhah. Maka kata Imam Az-Zahabi rahimahullah, barang siapa yang dengan mudahnya dia meriwayatkan hadis ini, maka dia adalah orang yang zalim dan telah berbuat jahat terhadap sunnah, yustatabu min dzalik. Maka dia harus disuruh bertaubat. Fa in anaba wa aqsara wa illa fahuwa fasiqun. Jika dia mau bertaubat, maka berhenti dari apa yang dia lakukan, maka sudah selesai. Jika tidak, maka dia adalah orang fasik. Kemudian beliau mengatakan, kafa bihi ithman an yuhadditha bi kulli ma sami'. Cukuplah dia menanggung dosa karena menyampaikan semua apa yang didengarnya. Fa in huwa lam ya'lam falyatawarra' wal yasta'in biman yu'inuhu ala tanqiyati marwiyatihi. Kalau dia termasuk orang yang tidak mengetahui kesahihan atau ketidaksahihan sebuah riwayat, maka dia harus berhati-hati dan meminta pertolongan kepada orang yang memiliki pemahaman untuk mengklasifikasi mana riwayat yang sahih dan mana riwayat yang tidak sahih. Dalam sirah Nabi SAW banyak sekali ikhwatal iman buku-buku sirah yang menyebutkan riwayat-riwayat yang lemah tentang sirah Nabi SAW, dan seringkali riwayat-riwayat lemah itu tersebar dengan begitu populernya di sebagian masyarakat, yang nanti insya Allah ketika kita memasuki sirah ini, kajian sirah, kita akan melihat berapa banyak kisah-kisah yang populer di masyarakat dan ternyata kisah-kisah itu adalah riwayat yang lemah dan palsu. Allahul musta'an. Kemudian yang kedua, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, di antara keutamaan sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu jelasnya, sangat terang benderang dalam seluruh fase kehidupannya. Sejak pernikahan ayahnya, bahkan tidak cukup sampai ayahnya. Nanti kita akan membaca bagaimana peristiwa yang terjadi di masa kakek Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan dari ayah dari kakek Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita akan melihat fase itu begitu detailnya. Kita akan banyak mengetahui tentang bagaimana proses kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, peristiwa apa yang sedang terjadi di masa itu, bagaimana bagaimana masa remaja Rasulullah SAW, bagaimana ketika beliau menginjak masa untuk mulai mencari nafkah, ya, bekerja mencari nafkah, bagaimana perjalanan beliau keluar kota Mekkah, dan bagaimana beliau sallallahu alaihi wasallam ketika diutus sebagai seorang rasul. Kita akan mengetahui dengan sangat mendetail tentang segala fase-fase kehidupan beliau sallallahu alaihi wasallam tahun demi tahun, sehingga menunjukkan bahwa perjalanan hidup sallallahu alaihi wasallam, perjalanan hidup beliau terang benderang seperti matahari, sehingga sebagian kritikus yang mengkritisi perjalanan hidup Nabi, mengkritisi Islam dari kalangan misionaris dan orientalis, sampai mereka mengatakan bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah satu-satunya manusia yang terlahir di bawah terik siang matahari. Maksudnya terang benderang, tidak ada satupun yang gelap, tidak ada sesuatu pun yang susah untuk dicari tahu. Dan ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, jika kita mau membandingkan dengan sosok Nabi yang lain misalnya, ya, tentang Rasul yang lain sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagai contoh Nabi Musa alaihissalam, kita akan susah untuk mendapati bagaimana masa remaja dan masa kecilnya Nabi Musa alaihissalam, bagaimana profesi beliau sebelum diangkat sebagai seorang Nabi. Kita hanya mengetahui sedikit tentang perjalanan hidup beliau sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang Nabi, dan kita tidak memiliki bekal atau bahan yang cukup untuk memahami kepribadian Nabi Musa alaihissalam secara utuh. Demikian pula Nabi Isa alaihissalam. Sampai hari ini silahkan antum bertanya kepada orang-orang Nasrani, ya, saya ingin tahu masa remajanya Yesus, di mana saya ingin membacanya, tolong tunjukkan kepada saya salah satu riwayat saja setelah prosesi kelahiran yang dikatakan lahir di kandang kambing itu, ya, setelah itu mana ceritanya, bagaimana masa kecilnya, bagaimana masa remajanya, apa yang terjadi sebelum dia muncul kurang lebih setelah ketika usia beliau 33 tahunan. Sebelum itu
Apa cerita Injil tentang sosok Yesus yang mereka bukan hanya menganggapnya sebagai nabi, bahkan dianggap sebagai Tuhan, tapi mereka tidak memiliki sedikit pun riwayat tentang masa remaja sosok yang mereka tuhankan. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ini bicara fase-fase besarnya, ya, fase-fase yang sifatnya global, fase kecil, remaja, proses mencari nafkahnya dan lain sebagainya. Belum lagi ketika kita bicara tentang hal-hal yang sifatnya mendetail, ya, tidak pernah terjadi sosok manusia yang diriwayatkan secara mendalam dan mendetail tentang hidupnya seperti sosok Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita akan melihat bagaimana beliau SAW diriwayatkan tentang bagaimana profil wajahnya, ya, seperti apa beliau sallallahu alaihi wasallam, seperti apa ketika beliau makan, seperti apa ketika beliau duduk, seperti apa ketika beliau berdiri, seperti apa ketika beliau berpakaian, tampilan beliau, tertawanya, berjalannya, semuanya diriwayatkan dengan sangat mendalam dan mendetail dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sebagai contoh misalnya, hadis tentang makannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita sangat tahu bahwa Nabi SAW makan dan minum dengan tangan kanannya, ya, dan beliau SAW memerintahkan seperti itu. Dalam Sahih Muslim disebutkan oleh Ibnu Ka'ab bin Malik, ya, beliau meriwayatkan dari ayahnya bahwa ayahnya mengatakan, ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yal'aku ay yalhasu asabi'ahu thalatha min at-ta'am. Saya melihat Nabi SAW selesai makan, beliau menjilat jari jemari beliau sallallahu alaihi wasallam. Juga kita melihat ketika tentang bagaimana berdiri dan duduknya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Bukhari, diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu ra'a Rasulullah SAW mustalqiyan fil masjid wadi'an ihda rijlaihi 'ala al-ukhra. Bagaimana Nabi SAW duduk dengan bersandar dan menjulurkan kakinya dan meletakkan salah satu kakinya di atas yang lainnya. Kemudian contoh tentang pakaian Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam hadis yang sahih dalam Musnad Imam Ahmad dari Abu Rimthah radhiyallahu an. Beliau mengatakan, raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alaihi burdani akhdaran. Saya melihat Nabi SAW dengan memakai burda, memakai jubah berwarna hijau. Juga bagaimana tampilan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam Bukhari dan Muslim dan yang lainnya disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sosok beliau tidaklah orang yang sangat tinggi, ya, yang membuat orang ketika melihat harus mendangak, tidak sangat pendek membuat orang ketika melihat harus menundukkan kepalanya. Beliau putih tapi tidaklah putih yang pucat, ya, dan rambut beliau sallallahu alaihi wasallam tidaklah lurus yang jatuh tapi tidak pula keriting, tapi beliau rambutnya adalah bergelombang. Ini salah satu contoh tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang cara berbicara beliau sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha sebagaimana dalam Bukhari dan Muslim disebutkan, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yakun yasrudul haditsa kasardikum, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berbicara, beliau berbicara dengan tidak berbicara dengan cara yang cepat seperti kalian. Bahkan dalam Bukhari dan Muslim juga disebutkan dari hadis Anas bin Malik bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berbicara beliau seringkali mengulangnya 3 kali. Dan ini dipelajari oleh para ulama, kenapa Nabi SAW seringkali mengulang pembicaraan beliau 3 kali. Bagaimana interaksi beliau dengan keluarganya. Disebutkan dalam banyak hadis tentang interaksi Nabi SAW dengan keluarganya. Bagaimana beliau pernah mengajak lomba lari Aisyah radhiyallahu anha, bagaimana beliau sallallahu alaihi wasallam menyuapi istrinya, bagaimana beliau SAW di rumahnya, bagaimana ibadahnya beliau sallallahu alaihi wasallam dan salatnya. Disampaikan bahwa ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam di rumah Aisyah, Nabi salat sampai kakinya bengkak dan ditanya, ya Rasulullah, engkau salat seperti ini sedangkan Allah telah mengampuni dosamu yang lalu dan akan datang. Dijelaskan oleh Nabi, apakah aku tidak menginginkan untuk menjadi hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bergaulnya beliau sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabatnya, bahkan para sahabat yang beragam macam levelnya, dari yang seumuran beliau dengan yang lebih tua dengan beliau sallallahu alaihi wasallam, sampai sahabat yang masih kecil. Sebagaimana Anas bin Malik radhiyallahu anhu menceritakan bahwa beliau memiliki adik yang masih kecil. Sekali waktu adiknya yang masih kecil ini memiliki burung piaraan dan suka bermain dengan burung piaraannya, dan kemudian burung piaraan itu mati. Kemudian dia menangisi burung piaraan yang mati ini tadi,
Sebagaimana dalam Sahih Bukhari dan Muslim dan yang lainnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat adik Anas bin Malik yang seperti ini dihampiri oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada adik Anas bin Malik, "Ya Aba Umair, ma fa'ala an-nughair?" Ya Abu Umair, apa yang terjadi dengan burung piaraanmu? Nabi sallallahu alaihi wasallam menyapa anak kecil yang seperti ini, subhanallah. Sampai para sahabat yang melihat senda guraunya Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai bertanya, "Ya Rasulullah, engkau bersenda gurau dengan kami sedangkan engkau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inni la aqulu illa haqqa." Aku tidak berkata kecuali yang benar. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Detailnya riwayat ini sampai antum sosok beliau, berapa jumlah uban yang ada di rambut dan janggut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Anas bin Malik meriwayatkan ya dari Musnad Imam Ahmad dengan sanad yang sahih. Beliau mengatakan, "Ma adattu fi ra'si Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa lihyatihi illa 14 sya'ratan bayda." Yang saya hitung dari uban yang ada di rambut dan janggut Nabi ada cuma 14 helai saja. Ya, sampai akhir wafatnya Nabi SAW, rambutnya Nabi SAW rata-rata adalah hitam. Walaupun beliau kurang lebih seumuran dengan sahabat beliau Abu Bakar As-Siddiq, ya, Nabi SAW lebih tua dari Abu Bakar kurang lebih 2,5 tahunan, tapi rambut Abu Bakar semuanya sudah putih. Tapi Nabi SAW tidak seperti itu. Kemudian yang ketiga, di antara keutamaan mengkaji sirah, bahwa sirah Rasulullah SAW menceritakan kepada kita tentang perjalanan hidup manusia yang Allah Subhanahu wa taala muliakan dengan kerasulan dan kenabian. Perjalanan hidup manusia artinya apa? Bahwa kita akan melihat sosok yang 100% manusia. Beliau menikah, bahkan beliau juga pernah cerai. Beliau senang, beliau juga marah, beliau melakukan transaksi jual beli. Seutuhnya seorang manusia. Sehingga kita akan melihat bahwa perjalanan hidup beliau sallallahu alaihi wasallam jauh dari kisah-kisah yang bersifat mistis, mitos-mitos yang aneh, yang misalnya jangankan tentang sosok orang-orang di luar Islam ketika mereka menceritakan tentang sosok Yesus atau Buddha Gautama dan yang sebagainya, ya. Sebagian kaum muslimin ketika menceritakan tentang sosok-sosok wali seringkali digambarkan seperti orang yang memiliki kehebatan yang luar biasa, setengah dewa, ya. Padahal sosok wali, ya, digambarkan dia kebal senjata, dia bisa terbang, dia bisa begini dan begitu. Yang ini tidak ada pada sosok Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Dan apa hikmah di balik itu? Hikmah di balik ini adalah agar tidak ada alasan bagi siapapun untuk menolak mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada alasan. Jika ada seseorang digambarkan misalnya sosok Yesus bahwa dia pernah puasa 40 hari 40 malam. Setelah berpuasa 40 hari 40 malam, maka laparlah Yesus 40 hari 40 malam. Ya. Dan ketika kita katakan, "Kenapa kalian tidak mengamalkan yang seperti ini?" Maka pengikutnya akan mengatakan, "Ya wajarlah, dia kan 100% Tuhan, 100% manusia. Ya wajarlah, dia kan anak Tuhan. Bagaimana kita mengikuti yang seperti itu?" Ya, mereka akan memiliki 1001 dalih untuk tidak mengikuti Nabi mereka. Ketika dikatakan, "Bukankah Yesus di dalam Alkitab Anda, di dalam kitab suci Anda tidak pernah makan babi? Kenapa kalian makan babi?" Ya, mereka, "Ya wajarlah, dia kan begitu." Ketika dikatakan dia sunat, dia berkhitan dan banyak lagi yang bisa diambil dari uswah, maka mereka tidak akan mau menjadikan beliau sebagai uswah. Tapi bagi pengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ada alasan untuk itu. Karena beliau SAW manusia biasa, tidak digambarkan sebagai seseorang yang memiliki kemampuan yang melebihi sifat kemanusiaannya. Maka ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, jika kita mempelajari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan melihat bahwa beliaulah uswah yang terbaik dalam pribadi beliau, kehidupan sebagai seorang manusia, sebagai manusia yang bermasyarakat. Kita akan melihat perumpamaan atau uswah yang terbaik, yang sempurna di dalam setiap fase kehidupan Nabi SAW, sehingga sampai para ulama mengatakan, barang siapa yang ingin hidup bahagia dan terhormat dan mulia dalam dirinya, keluarganya, masyarakatnya, maka dia akan mengambil semuanya itu pada diri kehidupan Nabi SAW. Oleh karena itulah Allah berfirman di dalam surat Al-Ahzab ayat 21, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira." Sungguh
kamu akan mendapati pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang baik bagi yang mengharapkan untuk berjumpa dengan Allah dan mengharapkan hari akhir dan banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keutamaan yang keempat dari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam mencakup semua fase kehidupan seorang manusia. Di dalam kisah Nabi, di dalam sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam kita akan melihat sosok seorang pemuda yang pandai menjaga amanah, yang istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala sebelum dimuliakan sebagai seorang rasul. Kita akan membaca dalam sirah bahwa tidak pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam di masa sebelum diangkat sebagai nabi, beliau misalnya minum khamar atau menyembah berhala atau melakukan hal-hal yang batil, yang munkar. Seorang remaja, pemuda yang lurus di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita akan melihat di dalam sirah beliau sallallahu alaihi wasallam bagaimana sosok seorang dai yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang menggunakan metode terbaik dengan akhlak dan santunnya beliau agar dakwah ini bisa diterima dengan segala cara yang bisa beliau lakukan sallallahu alaihi wasallam. Kita akan mempelajari di dalam sirah beliau sosok seorang pemimpin negara. Bagaimana seorang pemimpin negara yang mengatur negaranya dengan cara yang paling adil, yang paling lurus, dengan cara yang terbaik, yang tidak tebang pilih di dalam menerapkan hukum. Kita membaca dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana beliau ketika ada sebagian pembesar Ansar yang enggan salah seorang putri mereka untuk dipotong tangannya karena ketahuan mencuri, Nabi SAW dengan tegas menegaskan, walladzi nafsu Muhammadin biyadihi law anna Fatimah binta Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha. Demi Allah yang jiwa Muhammad berada di tangannya, andai kata Fatimah putri Muhammad SAW mencuri, aku sendiri yang akan memotong tangannya. Kita akan melihat di dalam sirah Nabi SAW tentang sosok seorang suami, seorang ayah, bagaimana dengan kasih sayangnya kepada keluarganya dan anaknya, bagaimana baiknya interaksi beliau sallallahu alaihi wasallam di dalam rumah tangga beliau sallallahu alaihi wasallam, bagaimana beliau sallallahu alaihi wasallam bisa menempatkan hak dan kewajiban dengan tepat antara suami, istri dan anak-anaknya. Juga kita akan melihat di dalam sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana seorang pendidik, seorang guru yang mendidik para sahabatnya dengan pendidikan yang terbaik, yang mentransfer semangat itu dari jiwa beliau ke jiwa mereka, yang mengajarkan kepada mereka untuk agar mereka mencontoh dan meniru Nabi SAW sehingga melahirkan sosok manusia yang terhebat, ya, para sahabat radhiyallahu anhum, muhajirin dan ansar, yang mereka manusia-manusia yang paling agung terkumpul dalam satu generasi di satu tempat yang sama dari guru yang sama, sehingga Nabi SAW bersabda, khairun nas qarni, sebaik-baik manusia generasiku. Mungkin terjadi ikhwatal iman akan muncul sosok seperti Khalid ibn Walid pada satu fase tertentu dalam fase-fase sejarah manusia, seperti Salahuddin al-Ayyubi misalnya. Atau mungkin muncul sosok-sosok seperti Umar ibn al-Khattab dalam salah satu fase-fase setelah fase kenabian Rasulullah SAW, seperti sosok Umar bin Abdul Aziz misalnya. Tapi berkumpul sosok manusia-manusia hebat, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, dan yang lainnya muhajirin dan ansar, dengan sejumlah itu, dengan keunggulan yang masing-masingnya layak diceritakan sirah perjalanan hidup mereka dengan sangat agung dan mulia, tidak pernah terjadi kecuali pada murid-murid Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang melebihkan pendidikan beliau, yang melebihkan para sahabat radhiyallahu anhum, melebihi generasi-generasi sesudah mereka. Juga kita akan melihat bagaimana murid-murid ini menunjukkan cintanya kepada gurunya sampai melebihi cinta mereka terhadap diri mereka sendiri. Bagaimana para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in menjadi tameng-tameng hidup untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam jihad, di dalam dakwah dan yang lain sebagainya. Juga kita akan melihat di dalam perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam sosok seorang petarung, seorang pejuang yang hebat di medan perang, seorang pemberani yang sampai Ali bin Abu Thalib radhiyallahu anhu beliau mengatakan ketika perang berkecamuk dengan dahsyatnya, kita semua para sahabat maka kita bertameng kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita akan melihat bagaimana seorang panglima perang yang menggunakan strategi yang terbaik di dalam melihat dalam sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang politikus yang sukses yang mengatur politiknya dengan amanah yang jauh dari kebohongan dan pengkhianatan.
kita akan melihat dalam sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana seorang tetangga yang baik terhadap tetangganya, seorang yang mau berdamai dengan lawan politiknya dengan sebaik-baiknya ketika Nabi SAW di kota Madinah, bagaimana terhadap Yahudi yang ada di kota Madinah, bagaimana dengan orang-orang Nasrani dan orang-orang musyrikin Quraisy, bagaimana amanah beliau menjaga komitmen dan janji ketika perjanjian Hudaybiyah, dan itu semuanya kita melihat dalam sosok Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita melihat ikhwatal iman di dalam sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam mencakup segala aspek manusia dalam sosoknya sebagai seorang manusia secara pribadi maupun secara bermasyarakat. Dan setiap orang yang mencari uswah, siapapun dia, apakah dia sosok seorang dai, seorang pemimpin, seorang ayah, seorang suami, seorang teman, seorang guru, seorang politikus, seorang pemimpin negara, semuanya akan mendapatkan suri tauladan pada sosok Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima, yang terakhir, kenapa kita mengkaji sirah Nabi SAW? Apa yang menjadi keagungan dan keutamaan sirah beliau SAW melebihi sirah manusia yang lainnya? Bahwa Nabi SAW dengan mempelajari sirah beliau, kita akan melihat bukti yang paling nyata, yang paling kuat akan kebenaran risalah dan kenabian beliau SAW. Kita akan melihat di dalam perjalanan hidup beliau SAW, perjalanan hidup seorang manusia yang sempurna, yang berjalan dengan dakwahnya ini, yang Allah menangkan beliau dari satu kemenangan-kemenangan yang lain, bukan dengan cara-cara yang klinik dan aneh, mukjizat-mukjizat yang tidak di luar nalar manusia, namun secara alamiah dan wajar. Bagaimana Nabi SAW di dalam jihad dan dakwahnya, beliau berdakwah, beliau disakiti, beliau dipukuli, beliau dizalimi, beliau diusir, beliau ada penolong-penolong dari kalangan para sahabatnya. Beliau berperang dengan menggunakan baju perangnya. Beliau sallallahu alaihi wasallam dengan kebijakannya di dalam berdakwah, di dalam jihad. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah beliau sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia kecuali iman ini telah merebak di jazirah Arab, dan bukanlah ini dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan hal-hal yang di luar nalar manusia, tapi dengan sesuatu yang sifatnya wajar. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, kita melihat bagaimana di dalam jihad dan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berjihad dan berdakwah selama 23 tahun, dan kita mempelajari selama 23 tahun ini dalam dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan jihadnya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan-kemenangan kepada beliau. Kita akan melihat bahwa inilah benar sosok manusia yang telah dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan risalah dan kenabian, dan tidak ada alasan bagi seseorang untuk mendustakan kebenaran risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sirah Nabi menunjukkan kepada kita akan kebenaran beliau, sehingga Anda pernah melihat dalam salah satu perdebatan seorang ateis yang menolak keberadaan Tuhan dengan seorang muslim. Setelah terjadi perdebatan yang sangat hebat, si muslim ini bertanya, bagaimana Anda menolak keberadaan seorang Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka si ateis ini pun speechless, tidak bisa menjawab. Bagaimana dia menolak keberadaan Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana kenabian Muhammad menunjukkan sebagai bukti yang paling kuat akan keberadaan Allah Subhanahu wa taala dan kebenaran risalah beliau. Kita melihat ikhwatal iman, beliau sallallahu alaihi wasallam lahir di satu masyarakat bangsa Arab yang dengan kepolosannya tidak memiliki budaya yang hebat seperti budaya Persia atau Romawi atau Mesir atau yang lainnya, sehingga Nabi SAW tidak pernah mendapatkan sedikit pun sentuhan pendidikan, kebudayaan atau kebijakan sebagaimana masyarakat yang hidup di antara bangsa Romawi, Persia, Mesir atau bangsa-bangsa besar yang lainnya. Nabi hidup di tengah padang pasir dengan kesederhanaannya, ya, dengan kepolosannya bangsa Arab ini pada saat itu. Kemudian sejak lahir, beliau lahir yatim. Besar sedikit ibunya meninggal dunia. Tidak pernah mengenyam pendidikan sama sekali. Tidak bisa baca tulis dari lahir sampai wafatnya. Kemudian setelah usia 40 tahun, beliau menyampaikan kalimat-kalimat bijak yang tidak bisa sedikit pun disaingi oleh orang-orang yang paling bijak yang hidup di masa itu. Sastrawan yang paling hebat di masa itu tidak pernah bisa melawan sedikit pun mengimbangi Nabi SAW. Sedangkan tantangan disampaikan oleh beliau
Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Jika kamu ragu dengan apa yang kami turunkan kepada hamba kami ini, maka silahkan datangkan satu surat seperti Al-Quran. Tantangan ini disampaikan, dan untuk menjawab tantangan secara sastra akan lebih mudah ketimbang mereka harus menggerakkan satu pasukan khusus untuk berperang melawan Rasulullah SAW. Lebih ringan secara biaya, tidak harus mengorbankan nyawa dan jiwa. Namun itu pun tidak sanggup mereka lakukan dari zaman dahulu sampai hari ini. Sudah 1400 tahun. Ya, dari sisi sastra, dari sisi kebijakan, bagaimana hanya dengan fase 20 tahunan seorang manusia yang awam, seorang manusia yang buta huruf, yang tidak pernah mengenyam pendidikan, kemudian mengajarkan konsep ketuhanan yang paling sempurna yang pernah ada di muka bumi, mengajarkan tentang konsep kehidupan bersosial bermasyarakat yang paling sempurna sebagaimana yang beliau sampaikan, tentang konsep membagi waris yang paling adil dalam banyak aspek kehidupan manusia, pernikahan, perceraian, dalam segala aspek kehidupan manusia, ikhwatal iman, jual beli, pinjam meminjam, dalam segala hal, dalam berpolitik, dalam aturan hukum kriminal dan yang lain sebagainya. Ini hanya disampaikan dalam fase 20 tahun. Sedangkan negeri ini misalnya dengan dewan DPR-nya yang sudah 70 tahun lebih, ya, kita hidup di negeri ini, kita pun masih terus merevisi undang-undang dan tidak ada henti-hentinya, padahal diduduki oleh banyak orang-orang hebat, pakar-pakar hukum dan lain semisalnya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, apakah ini tidak cukup sebagai bukti nyata akan kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Belum lagi terkait tentang kaidah dan akidah keimanan. Siapa yang memiliki konsep ketuhanan sesempurna Islam yang sangat sederhana? Misalnya dalam surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakan Allah itu esa. Allah tempat bergantungnya seluruh makhluk. Artinya ketika bergantungnya seluruh makhluk hanya kepadanya, artinya dia tidak butuh apapun dan siapapun dari makhluknya. Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan, dan tidak ada satupun yang sekufu, yang setara dan selevel dengan Allah Subhanahu wa taala. 4 ayat yang sangat sederhana. Dari anak yang belum bisa baca dan tulis kita sampaikan ayat-ayat ini, sampai profesor yang paling pakar tentang teologi dan yang semisalnya akan mudah mencerna pemahaman ini. Sebaliknya misalnya, siapa di antara orang Nasrani misalnya bisa menjelaskan Trinitas dengan konsep yang sangat jelas dan wajar? Bagaimana mereka mentransfer keyakinan 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 1. Ya, bagaimana mereka meyakinkan hal ini kepada diri mereka sendiri sebelum kepada orang lain, kepada pakar-pakarnya, sehingga mereka sampai pada titik mengatakan bahwa Trinitas adalah rahasia ketuhanan yang tidak bisa dicerna oleh akal pikiran manusia. Bagaimana ini sebuah akidah? Bagaimana ini menjadi sebuah akidah yang benar, yang sangat bertentangan dengan fitrah manusia? Allahul musta'an, wala haula wala quwata illa billah. Dari sini kita mengetahui, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, bahwa dengan mengkaji sirah kita sedang memantapkan dan sedang mengokohkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan berapa banyak manusia-manusia yang hidup di masa Nabi SAW, mereka beriman kepada beliau bukan karena mukjizat-mukjizat. Antum akan melihat bagaimana ketika Nabi SAW Mi'raj, ternyata kekufuranlah yang mereka tampakkan. Tapi sebaliknya, hal-hal logis yang diajarkan oleh Nabi SAW malah itulah yang membuat banyak manusia yang hidup di zaman beliau beriman kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Sebagai contohnya Amr ibn al-As radhiyallahu anhu. Setelah peristiwa perang Uhud, yang pada peristiwa perang Uhud ini kaum muslimin mengalami kekalahan, tapi di masa itu banyak di antara orang-orang kafir malah beriman kepada Nabi, seperti Khalid ibn al-Walid, Amr ibn al-As dan yang lainnya. Ketika Amr ditanya oleh teman-temannya, "Ya Amr, apa kamu sudah gila? Apa kamu sudah tidak waras? Kenapa kamu mau beriman dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam?" Kata Amr, "Saya melihat bahwa ajaran beliau ya Allah yang paling logis, yang paling benar. Kita walaupun dalam kondisi syirik," kata Amr ibn al-As, "hidup kita jauh lebih terjaga, lebih benar gaya hidupnya ketimbang hidupnya orang-orang Persia dan Romawi. Tapi siapa yang lebih nikmat hidupnya? Persia, Romawi atau kita?
Temannya Amr mengatakan Persia Romawi lebih nyaman hidupnya. Padahal kita lebih benar hidupnya, lebih baik hidupnya. Kita tidak mau menjinahi yang bukan mahram kita. Kita tidak mau begini dan begitu. Banyak hal-hal positif yang ada pada masyarakat jahiliyah yang tidak dimiliki oleh orang-orang di luar Arab jahiliyah. Nanti kita akan mempelajarinya pada kajian-kajian berikutnya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menurunkan risalah Islam di jazirah Arab? Kenapa tidak diturunkan di Romawi atau di Persia atau di Cina misalnya, atau kenapa tidak diturunkan di Mesir, kenapa tidak diturunkan di India, kenapa hanya diturunkan di Jazirah Arab? Kita akan melihat pada kajian-kajian berikutnya tentang bagaimana kondisi peradaban dunia di abad ke-6 Masehi, supaya kita mengetahui bagaimana peradaban dunia ini, manusia secara umum berada di dalam kekelaman sejarah yang paling parah di masa itu, dan yang paling ringannya adalah masyarakat Arab jahiliyah. Oleh karena itulah kenapa Allah memilih mereka, bukan memilih di Persia atau Romawi dan yang sebagainya. Namun nanti kita akan melihat secara detailnya pada kajian yang akan datang. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Amr kemudian mengatakan, Muhammad SAW mengajarkan kepada kita akan adanya kehidupan alam akhirat, dan ini sangat adil, karena kenyataannya berapa banyak orang baik hidup dalam keadaan terzalimi dan mati dalam keadaan terzalimi. Berapa banyak orang jahat hidup dalam keadaan baik dan mati dalam keadaan nyaman, tidak tersentuh masalah sedikit pun, padahal dia jahat, sedangkan yang ini baik. Yang seperti ini tidak adil, tidak fair. Dan Muhammad SAW mengajarkan adanya kehidupan akhirat, di mana kehidupan akhirat itu mengajarkan kepada kita bahwa yang baik akan dibalas dengan kebaikan, yang jahat akan dibalas karena kejahatan dan perbuatannya yang jahat. Ini adalah adil dan sesuai dengan kemahaadilan Allah SWT. Itulah diantara alasan sebagian masyarakat jahiliyah beriman kepada Rasulullah SAW. Ini ikhwatal iman, 5 pelajaran berharga yang bisa kita ambil, keutamaan-keutamaan dari sirah Nabi Muhammad SAW yang tidak dimiliki dari sejarah manusia manapun di muka bumi selain Nabi SAW. Tidak ada sosok manusia ditulis sejarahnya seperti sosok Nabi kita Muhammad SAW, secara detailnya, terperincinya dalam setiap fase kehidupannya. Bahkan bukan hanya kehidupan beliau, ayahnya, ibunya, kakeknya, ayah dari kakeknya. Kita akan melihat ini semuanya di dalam kehidupan Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Mungkin ini ikhwatal iman, 5 keutamaan dari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bisa kita kaji pada kesempatan ini. Insyaallah pada kesempatan berikutnya kita akan mempelajari dengan tema manusia di abad ke-6 Masehi, yang di sana kita akan melihat bagaimana kondisi peradaban masyarakat dunia pada masa itu, bagaimana Romawi pada saat itu, bagaimana Persia pada saat itu, bagaimana masyarakat India pada saat itu, bagaimana masyarakat Cina misalnya pada saat itu. Dan dengan peradaban ini, dengan mempelajari ini, kita akan melihat subhanallah, memang benar jika masa itu disebut dengan masa jahiliyah, karena memang benar manusia di dalam lingkup secara utuh. Sampai Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah melihat kepada penduduk bumi dan Allah memurkai mereka, Arab dan bukan Arabnya dilaknat oleh Allah, kecuali beberapa gelintir manusia dari kalangan ahlul kitab. Sampai Allah memenangkan rahmat dan kasih sayangnya dengan dilahirkannya dan diutusnya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Mungkin ini pelajaran yang bisa kita ambil pada kesempatan Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat dan kasih sayangnya bagi kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan kita sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang setia kepada beliau, yang mencintai beliau, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menempatkan kita kelak di akhirat di surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya dan keluarganya. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.